Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Salam, selamat pagi, selamat bertemu di acara kesayangan kita, Sermon Today. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami naikkan puji syukur hadapan hadirat-Mu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan belajar sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Tuntun kami agar kami boleh merenungkan dengan baik dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di kitab Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa, adalah salah satu ayat yang pendek di dalam Alkitab. Walaupun ayat ini pendek, tapi maknanya sangat luar biasa. Karena berdoa, dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa artinya bahwa hal itu
berlangsung terus-menerus dan diulang. Berdoa dalam keadaan apapun kita. Jadi doa adalah napas hidup seorang yang percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, untung, rugi, apapun keadaan kita, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikehendaki oleh, yang diberkati oleh Tuhan, doa itu adalah napas hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita dikatakan mati secara rohani. Apa permintaan kita, itu selalu kita bawa dalam doa. Apa yang kita butuhkan, kita bawa dalam doa. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Nah, bagaimana agar doa kita dijawab? Tentunya kalau kita berdoa, kita berharap bahwa doa kita dijawab. Namun sebelumnya kita harus sepakat dulu bahwa ada 3 hal dalam doa kita dijawab, yaitu dijawab dengan seketika, dijawab, ditunda, dan bahkan tidak dijawab sama sekali. Tapi kita percaya bahwa ketiga jawaban ini adalah baik di pandangan Tuhan, baik oleh Tuhan, baik untuk kita, karena Tuhan yang lebih tahu, lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang sama mau bagikan bagi kita dalam hal doa kita dijawab. Yaitu yang pertama, dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya doa kita dijawab adalah Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita sendiri yang harus benar dulu, sehingga kita berdoa, apapun yang kita doakan, kita percaya bahwa itu besar kuasanya di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, yaitu bahwa doa itu dilakukan berulang-ulang. Doa, agar doa kita dijawab oleh Tuhan, maka doa itu dilakukan berulang-ulang. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 12 dikatakan begini, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. 1 Samuel 1 ayat 3 dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ini seorang yang bernama Hana, yang mandul, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, tapi dia tidak putus asa. Dia terus berdoa. Bahkan dikatakan setiap tahun dia pergi dari kotanya, pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia lakukan berulang-ulang, dia lakukan terus-menerus, sehingga kita tahu endingnya bahwa Tuhan membuka kandungannya dan dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Hal yang ketiga agar doa kita dijawab, yaitu melakukan perbuatan baik sehingga menggugah hati Tuhan. Agar doa kita dijawab oleh Tuhan, yang ketiga yaitu melakukan perbuat baik sehingga menggugah hati Tuhan. Di kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 2-3 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu, di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Cerita ini tentang kehidupan seorang raja yang namanya Hizkia, yang sudah divonis oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa engkau akan mati dan penyakitmu tidak akan sembuh. Tetapi setelah mendengarkan pesan dari Yesaya, maka Hizkia memalingkan
muka ke tembok dengan berdoa, dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Perbuatan baik kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu akan menggugah Tuhan untuk menjawab doa kita. Terbukti bahwa Hizkia disembuhkan dari penyakitnya, dan bahkan dia ditambahkan umurnya 15 tahun lagi ke depan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 hal yang bisa saya bagikan kepada kita tentang bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, kita banyak mengalami masalah, pergumulan, kita selalu bawa dalam doa. Nah, untuk doa kita dijawab oleh Tuhan, 3 hal yang saya katakan tadi, yang saya bagikan tadi, yaitu kita selalu berdoa kepada Tuhan, dilakukan dengan berulang-ulang, melakukan perbuatan baik, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah merenungkan firman-Mu, dengan sederhana hamba-Mu boleh menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami, memberikan kami pengertian lebih lagi, sehingga dalam kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan firman ini menguatkan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.